Assalamualaikum Om Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, ini suhu saya ini. Kalau udah urusan untuk nanjak-nanjak sama jarak jauh, ini suhu saya teman-teman. Om Amin, hari ini kita akan review sepeda Om Amin nih, yang super keren ini banget. Udah nyampe kemana-mana ini teman-teman. Udah nyampe ke Lombok, ke Surabaya. Keren hanya untuk buat gue. Ke Garut udah berapa kali nih, Mang Ade aja udah bosen ngeliat sepeda ini kali. Sama ke Cilegon ya, Anyer pakai sepeda ini. Kita akan tanya sama Om Amin, tapi sebelumnya Om Amin silakan perkenalkan diri dulu, nama Om Amin dan kegiatannya Om Amin sehari-hari sebagai apa Om? Oke. Hai. Nama gua Amin Jawahir, biasa dipanggil apa aja Jawahir. Aki-aki kadang-kadang dipanggilnya. Iya, kegiatan sehari-hari karena udah umur ya pensiunan. Pensiunan ya Om. Pensiun dari kerja. Sekarang cuma tinggal nikmatin hidup aja gitu. Jadi di rumah dan di jalanan ya Om kerjanya? Di rumah dan di jalanan. Om Amin, bisa putar sedikit segini Om Aminnya jalan sedikit, pengen tanya ini sepeda apa sih sebenarnya Om, bisa jelasin sebentar nggak Om, ini sepeda apa sebenarnya Om? Ini sepeda Boston ya yang saya tahu karena dari tulisannya Boston. Itu ini dapat dari teman, dapat dari gudang gitu kan. Saya pengen bersepeda, disuruh nyari di gudang, dapat ini, tapi saya nggak tahu ini buatan mana. Yang jelas tulisannya seperti ini. Materialnya mungkin besi, mungkin ada yang bilang juga kromoli, tapi yang jelas buat saya ini enak. Gitu. Mungkin kita juga bisa sambil tunggu juga ya, mungkin teman-teman di luar sana atau yang nonton ini ada yang punya sepeda yang sama, bisa cerita juga di komentar-komentarnya nanti ya Om ya. Iya. Om, kalau kita boleh cek satu persatu Om dari depan nih Om. Ini saya mau tanya, bannya apa yang digunain Om? Ini saya pakai ban CST karena saya suka jalan agak jauh ya. Ini cukup enak untuk diajak jalan jauh, nggak begitu keras, nggak begitu empuk, tapi buat saya cocok gitu. CST Traveler, 26 namanya kali 26175. Jadi itu yang cocok banget ya untuk jarak jauh. Kalau buat saya ini cocok gitu. Ketemu gitu. Panas, hujan, geluduk gitu gimana Om? Cukup. Ya cukup bagus lah. Ya maksudnya nggak slip ya, nggak apa ya? Nggak. Gitu. Nyaman buat saya. Dan nggak noise juga Om, bunyi nggak berisik? Nggak. Nyaman pokoknya ini nyaman, untuk perjalanan saya, untuk mendampingi saya perjalanan agak jauh, ini lumayan nyaman. Jadi Om Amin pakai CST Traveler 26 kali 175 ya. Iya. Ini ada CST Traveler sini. Terus di sini hubnya Om masih pakai Parallax ya. Pakai Parallax ya. Parallax ini Shimano. masih Gotri ya Om? Gotri ya. Gotri semua ya. Gotri. Dan Gotri itu sebagian orang bilang katanya nyaman juga Om sebenarnya buat jarak jauh. Iya, karena dia kan sistemnya tuh loose bearing ya. Nggak ada rumahnya. Asal ininya bagus, pelor ya kalau Indonesia bilang tuh, pelornya bagus, itu nyaman. Perawatannya aja sih sebetulnya, keperawatan harus lebih sering. Kalau dicek ya, kalau emang harus sudah pecah-pecah harus diganti ya Om. Dan gantinya nggak bisa satuan, harus satu set semuanya kan? Satu set, karena ada yang penyok-penyok gitu. Iya. Dan di sini Om udah ganti. Terakhir saya lihat Om masih pakai cantilever, dan sekarang udah pakai V-brake ya Om. Iya, ini saya pakai V-brake dari Shimano juga. Kalau perbedaan V-brake dengan, kalau buat saya V-brake dengan Canti itu lebih safety V-brake ya kalau buat saya. Untuk turunan atau gimana? Kalau untuk turunan itu, kalau Canti itu agak suka nyelonong gitu kalau buat saya. Tapi entah itu tergantung dari setelannya sih, cuma lebih pas saya ganti ternyata saya lebih nyaman pakai V-brake. Gitu. Oke. Dan satu set sama karetnya juga Shimano semua nih Om ya. Shimano, tapi sekarang udah ganti yang ada aja. Oke. Nah, selanjutnya Om, untuk masalah frame setnya nih Om, frame setnya ini size berapa dan
Ini Dikol warnanya ini ori atau gimana om sebenarnya om? Ini Size berapa? size-nya itu size-nya kayaknya size S ini. Ukurannya sekitar 18,5-an. 18,5 inch ya. 18,5 inch. Bahannya ada mungkin besi, mungkin juga kromo katanya, tapi saya kurang paham. Tapi yang jelas saya pakai enak itu aja. Ya, dan ini salah satu kuncinya bisa bersepeda dengan nyaman itu buat Om Amin adalah tentang ukuran yang pas ya Om ya. Ukurannya pas ya. Yang paling penting itu ukuran untuk badan kita, reach tangannya juga pas, geometrinya pas untuk postur tubuh kita, itu pasti nyaman untuk bersepeda. Gitu. Oke Om. Nah sebelum ke belakang dan ke atas ke bawah, saya mau lihat kokpitnya dulu Om. Di sini Om pakai brake sama shifter ya Om. Iya. Satu set ini. Satu set yang satu yang tidak terpisah ya. Rem sama shifternya tidak terpisah, yang satu set langsung 8 speed. 8 jadi 3 dan 8 ya. Dari Shimano ini 3, ini 8. 3 Shimano juga ya. Oke. Dan ini ada perlengkapan. Wah, ini udah lampu buat nerangin jalan malam ya Om ya. Ya. Berapa lama kuat Om? Ini udah ngedrop, tadinya sih kuat, cuman sekarang ini udah ngedrop paling kuat 2 jam. Tapi penting banget ya kalau udah jalan malam ya. Paling bawa ini aja power bank. Karena jalan malam itu kan sebenarnya lampu itu bukan cuma buat nerangin kita view-nya, tapi ngasih tahu juga ya Om sama lawan jalan untuk itu. Keamanan kita, untuk keamanan kita ya, pastinya. berkendara ya pasti. Iya. Dan di sini Om masih pakai coil stem yang orinya, di sini orisinil. Iya, ini apa terus, namanya saya nggak tahu, nggak paham. Ini coil stem ya namanya. Dan ini masih standar ukurannya 22 inch mereknya ya. maksudnya nggak tahu. Oh, mereknya iya nggak tahu ya. Nah, kita kesini lagi Om Amin. Saya mau tanya tentang cranknya di sini. Cranknya di sini pakai apa dan Ini berapa speed cranknya ini bawaan dari sepedanya, kelihatannya saya dapatnya udah ada sama cranknya ini. Ini namanya Dotek Pro 48T. Yang tengahnya tuh 3828. Gitu. 34 38 28. Oke. Paling jadi besar ya? Paling besarnya 48. Oke. Dan di sini FD-nya masih pakai Masih Shimano yang juga yang lama juga Om masih ya? ngelama, masih bawaannya kayaknya ini saya dapatnya udah seperti itu tuh. Tahu tipe apa ini Shimano. Tapi ini bukan oval ya Om, biasa ya? Ini biasa. Biasa ya. Ini biasa. Dan ininya ininya pakai saya pakai pedalnya Raze yang bisa klit juga, bisa nggak pakai klit, karena saya juga kadang-kadang pakai klit, kadang-kadang tidak. Tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya kita pakai klit ya pakai klit. Kalau enggak, tapi ya kalau jarak jauh udah pasti pakai klit ya? pakai klit Iya. ya. Biar lebih efisien atau apa? Membantu aja. Jadi kita membantu irama goesan kaki gitu. Jadi dia lebih stabil gitu. Oke. Nah, di belakangnya sini Om, kita lihat RD-nya Om Amin pakai Altus ya. Untuk maksimum 8 speed ya Om. 8 speed ini. 8 speed Altus dan sprocketnya 8 speed 11 sampai 1136. Oke, ini udah cukup Om untuk jarak jauh dan nanjak-nanjak. Saya pikir ini udah ideal ya kalau untuk jarak jauh, untuk nanjak juga cukup 36. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Kalau untuk saya sih cukup nyaman ya, dengan pakai 1136 gitu. Dan bannya juga Om pakai CST juga buat depan belakang sama ya Om? Iya, sama. Ukuran 26175. Sama. Dan di sini juga udah V-brake juga, Om Amin pasang V-brake Shimano juga. Yang versinya Om Amin adalah lebih safety, lebih nyaman juga pastinya. Dan di belakang ini pakai rak ya Om? Rak. Ini rak dari besi. Besi juga ya, besi lumayan berat juga ini Om. Lumayan berat, cuman saya suka bentuknya aja gagah. Dan yang penting dia bisa bawa panir untuk masuk panir seperti yang di sini ya Om. Iya. Ini bisa ada klemnya kan? Iya. Masuk. Di kiri kanan ya Om, dia bisa pasang ya? Iya.
pasang kiri kanan. Nah ini apa namanya, fendernya pakai kromoplastik ya, jadi lebih ringan ya Om. Ya, lebih ringan. Dan di sini udah banyak stikernya teman-teman. Tuh, wah banyak banget. Nah yang depan juga ini kan, wah banyak banget ini, ada Federal, Sumedang, Indramayu, fotojurnalis, wah banyak banget nih, Tasan, Goes Tangsel. Om Amin, ini sepeda yang sederhana sekali buat saya, tapi udah bisa sampai ke Lombok macam-macam, itu buat saya sangat-sangat surprise, sangat-sangat menarik lah sepeda ini. Dan buat Om Amin juga pastinya sesuatu yang berbeda ya Om ya, kalau udah bisa gue sampai jarak jauh seperti kayak gitu Om. Iya. Om, kira-kira bisa cerita lagi Om, kira-kira planningnya apa Om untuk ke depan? Apakah sepeda ini mau dimodif lagi atau seperti ini atau kayak gimana Om? Dimodif dalam hal apa? Dimodif juga. Paling bukan dimodif mungkin ya, mungkin kalau ada spare part yang lebih baru lagi, karena ini udah lama gitu kan, karena perlu untuk safety kalau untuk jalan jauh aja. Tapi untuk sementara segini aja udah untuk saya pribadi cukup gitu. Udah enak diajak kemana-mana, nggak perlu yang terlalu wah lah kalau buat saya, karena itu nggak terlalu penting juga kalau kita bukan dalam race ya. Karena kita untuk jalan jauh nggak perlu yang wah juga, tapi ini segini buat saya sih udah cukup enak. Oke. Saya mau tanya tentang bagaimana Om Amin bisa pede dengan spesifikasi sepeda yang sederhana ini untuk bisa rute-rute jarak jauh Om. Sebenarnya gimana kuncinya Om? Kuncinya itu salah satunya itu kita harus paham dengan sepeda satu, dan kita tidak mengandalkan orang kalau ada trouble. Berarti kita harus mengerti bagaimana cara paling tidak basic memperbaiki sepeda. Seperti Karena apa aja Om? Seperti kalau misalkan putus rantai atau ban bocor atau hal-hal yang biasa terjadi di perjalanan gitu kan, seperti RD atau ya bermasalah biasanya sih di rantai sama RD sama ban. Yang lain-lainnya sih kalau masalah rem paling kanvas aja, ganti kanvas kita harus bisa sendiri. Itu aja sih, itu udah cukup nyaman karena kita udah nggak bisa kalau ada masalah tidak mengandalkan di mana bengkel segala macam, kita bisa kerjakan sendiri. Jadi salah satu sarannya Om Amin kalau kita mau jarak jauh itu minimal kita menguasai dasar-dasarnya ya Om ya. Iya. Untuk servis atau misalnya ada suatu perbaikan lah di jalan ya Om ya. Dan perbaikannya tadi salah satunya apa Om? Putus rantai, ya, ganti ban, ya itu RD, cara menguasai RD seperti apa, cara kerjanya kan kadang-kadang RD itu berbeda-beda gitu kan. Selama touring Om, kira-kira yang sering bermasalah itu apanya ya Om ya kira-kira? Kalau untuk saya sih sementara sebelum touring kan saya udah periksa dulu, jadi kalau di perjalanan tidak terlalu banyak masalah buat saya, tapi paling kanvas rem, karena itu kita perjalanan lama terus ketemu turunan, kanvas rem aus. Tapi kalau yang lain-lain alhamdulillah belum belum terjadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi hal yang yang lebih dari itu gitu. Paling hanya kanvas rem aja, ban bocor pun tidak, jarang gitu. Ya Jarang. Karena mungkin anginnya cukup juga Om ya. Karena kita harus ngerti juga tekanan untuk jarak jauh bagaimana, untuk di jalan yang bergelombang seperti apa, tekanan angin itu akan berbeda. Kalau itu pas
aman aja sih, nyaman aja sih. Biasanya Tidak. berapa Om kalau yang spek yang sekarang Om pakai ini? Depan berapa, belakang berapa? Kalau untuk belakang tuh saya kurang paham, kalau nggak salah ini 80 ya. 80 ya. 80 kalau Maksimum iya. PSA-nya. Kalau depan itu 70, sekitar 70-an deh. Beda 10 aja sih. Beda 10 ya Om. Jadi nggak terlalu keras ya kalau di depan ya. Keras, ya. Dan belakang kalau keras kan akan bawa bobot juga ya biasanya Om ya. Bawa bobot, bawa penir, bawa apa ya. Iya. Om bisa cerita mana aja tempat yang udah dijangkau dengan sepeda ini, rute-rutenya, dan yang paling menarik yang mana? Oke, kalau masalah rute ini saya udah lumayan ya. Yang terjauh sementara ini ke Lombok, keliling Lombok hampir dari Lombok Barat ke Lombok Timur sampai ke Rinjani. Itu saya udah sampai ke sana. Dan di Lombok suasana berbeda untuk apa namanya, untuk bersepeda asik gitu, jalanannya bagus-bagus, suasana berbeda dengan di Jawa. Itu aja yang didapetin di Lombok. Kalau untuk di Jawa Barat, paling kalau Jawa Barat alhamdulillah udah ke Garut, Gunung Darajat, Talaga Bodas, Gunung Guntur, terus Kampung Naga. Kalau ke barat sini apalagi ya, ya itulah banyak ya, saking banyaknya jadi lupa Om Amin. Om Amin, ini gimana ceritanya touring jauh itu? Om Amin sendirian apa sama teman apa gimana Om ceritanya? Kalau waktu ke Rinjani saya sama teman berdua, terus kalau yang ke Surabaya saya juga berdua, terus kalau ke Jawa Barat kebanyakannya sendiri. Ada juga beberapa kali ke Bandung rame-rame dengan komunitas gitu. Dan apa bedanya gue sendiri dengan berdua Om? Apa harus benar-benar cari jodoh yang pas nih atau bagaimana Om sebenarnya Om? Kalau untuk jarak jauh berdua itu asik karena kita saling bisa mengingatkan, tapi juga harus yang sehati karena kita kadang-kadang di kepala berbeda. Ada yang suka seperti ini, ada yang suka seperti itu, akan berbeda. Dan di situ ada, kalau tidak dapat solusi biasanya suka agak-agak tegang karena kita juga udah capek. Itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau dengan jarak jauh itu rame-rame, nah itu akan jadi repot kalau buat saya. Karena apa? Beda kepala. Ada yang mau istirahat, ada yang enggak, jadi nggak selesai perjalanannya. Gitu. Kadang pace-nya juga beda-beda ya. Ada yang mau kenceng banget, ada yang pelan, ada yang capek baru berapa udah capek kayak gitu ya, beda-beda ya. Tapi itu serunya memang bersepeda ya Om ya. Serunya bersepeda berteman. Seperti itu. Cuman kalau mau nyaman ya sendiri, tapi beresiko. Gitu. Kalau sendiri kan apa-apa harus sendiri. Kalau nggak ada pertolongan, ada apa kalau misalkan ini, tapi dalam perjalanannya cukup nyaman. Kalau buat saya sendirian itu karena kita mau kemana aja, kita bisa range waktu sendiri segala macam. Mau ngatur kencang juga sendiri bisa, mau pelan aja bisa gitu. Mau tidur lama juga bisa ya. Mau tidur di gunung di mana, kita nggak tergantung kepada orang. Itu cukup nyaman dalam hal untuk untuk perjalanan sendiri. Gitu. Nah Om, kalau apa sarannya Om Amin untuk teman-teman yang baru mau mencoba untuk touring atau kira-kira jarak jauh? Karena kalau saya lihat ini spesifikasi sepedanya Om Amin sederhana sekali. Kita nggak bisa bilang harus mahal atau harus teknologi tinggi untuk touring. Sebenarnya apa yang disarankan Om Amin untuk sepeda itu sendiri Om? Dan orangnya itu juga sepertinya. Untuk teman-teman bersepeda yang ada di sana yang hobinya bersepeda, kalau yang suka jalan jauh mau touring, itu kita jangan terlalu terpaku dengan sepeda mereknya apa atau speknya apa segala macam. Yang penting nyaman untuk kita, geometri ukuran pas dengan badan kita, itu yang terpenting. Terus juga yang paling penting lagi mental untuk bersepeda itu penting sekali, karena kalau mental itu kalau udah down itu kita nggak bisa melanjutkan perjalanan. Itu aja sih kalau masalah sepeda. Relatif sih ya, kalau memang ada dana ya lebih baik ya yang baik sekalian gitu kan. Tapi itu tidak hal yang mutlak kalau buat saya. Gitu. Jadi bagaimana sarannya Om Amin untuk
mentalnya kuat Om? Kalau misalnya besok-besok saya mau gue jauh nih sendirian gitu, apa yang dipersiapin? Yang dipersiapkan ya mental itu dalam artian kita bersepeda tuh yakin bahwa kita memang satu menyukai sepeda itu sendiri, terus menyukai mau kemana kita arahnya. Seperti kalau saya kan kalau lihat gunung saya senang. Jadi kita mentalnya ya udah kita mau jalan ke sana dengan resiko apapun kita harus jalanin dengan senyum. Itu aja. Kalau nggak begitu ya kita nggak nyampe. Iya. Benar. Di sebelum itu bagaimana Om Amin? Apa Om Amin melakukan riset sederhana atau ada tanya-tanya temen atau bagaimana Om? Apa yang Om lakukan? Enggak sih, nggak perlu tanya-tanya kalau kayak gitu. Karena saya kalau mau jalan ya jalan aja. Apapun yang namanya jalan capek pasti. Yang nggak ada yang nggak kuat, gitu kan. Terus nggak ada juga yang kuat gitu. Semua pasti. Orang ada yang bilang kuat, enggak lah, sama cuman mental itu kita mau nyampe atau tidak. Kita mau tujuannya kemana, kita harus ingat bahwa tujuan kita ke sana. Ya udah kita jalanin aja. Gitu, jangan terlalu kalau banyak bertanya ini masih jauh wah itu udah mentok. Kalau mentalnya udah jatuh udah nggak begitu, pulang balik kanan. Om Amin, selain mental, sepeda sendiri, pastinya badan kita juga harus ya kuat. Maksudnya kuat bukan kuat ya, maksudnya siap juga untuk ngadepin jarak-jarak jauh ini Om. Tapi yang pasti ini kan selain itu kita bicara tentang keuangan Om. Ini bagaimana mengatur atau strateginya Om Amin sendiri untuk goes jarak jauh tapi mungkin budgetnya sederhana? Bagaimana saran Om Amin? Apa nabung dulu gitu atau gimana? Ini saya cerita ini untuk perjalanan. Kalau waktu saya perjalanan sendiri ya nggak jauh sih, paling sampai Cirebon atau sampai Tasik gitu kan, itu nggak begitu jauh. Tapi dengan kalau masalah biaya itu, karena sebenarnya bersepeda itu kalau banyak mengkonsumsi makanan juga ngap kadang-kadang kita di perut ya. Jadi makannya teratur aja kalau buat saya. Jadi misalkan saya dari sini sampai ke Kampung Naga itu kita butuhkan 3 kali makan misalkan gitu. Ya udah 3 kali makan sesuai jadwal. Nah itu berhenti. Paling yang banyak tuh kalau kita pengen ngopi aja, itu aja. Kalau masalah makan itu biaya nggak terlalu mahal ya kalau sendiri ya. Kalau rame-rame berbeda lagi gitu kan. Kalau berdua berbeda lagi. Kalau untuk saya dari sini ke Garut paling 50.000 udah cukup. Hanya untuk makan, untuk ngerokok juga kan nggak banyak kalau lagi perjalanan. Nah kadang juga ada yang disupport sama komunitas atau disupport sama teman sendiri, itu bagaimana? Nah kalau misalkan begini, kalau itu misalkan ada yang jarak jauh terus dia butuh teman, minta ditemanin oleh kita, nah, ya kita lihat juga temannya itu apa teman dekat atau kayak gimana. Kalau teman dekat berarti kan kita cuma tinggal bilang oke, gue siap untuk ngikutin aja. Jadi gue nggak siap dana nih bagaimana, karena itu diajak. Nah berarti udah kesepakatan kita, ya udah kita sepakatan kita cuman nemenin aja. Jadi di sebelum kesepakatan pun itu harus terbuka ya Om, dalam arti kita jujur kita nggak punya budget nih. Mau disupport nggak gitu kan, gitu ya intinya kayak gitu ya Om ya. Dan tapi kan kalaupun memang rute-rute lain juga berarti harus dipersiapkan juga kan Om, maksudnya minimal cost-nya itu sendiri kan Om. Maksudnya kalau rute-rute lain misalnya rute sendiri atau kalau rute sendiri ya paling kita pasti kalau bawa bekal itu pasti kita ya misalkan kalau jarak jauh itu kita bawa bekal, tapi kan pastinya kita akan mengeluarkannya secukupnya aja. Tapi yang jelas bekal misalkan kalau berapanya relatif lah, yang jelas pasti cukup. Misalkan dari sini ke Surabaya kita butuh berapa uang, tetap kita ada uang di kantong, tapi dikeluarkan atau tidak itu tergantung di perjalanan. Gitu aja, pasti itu nggak mungkin kita ngosong gitu loh, nggak mungkin. Itu aja sih sebetulnya. Nah terakhir Om, kira-kira
mau rencana kemana lagi nih Om Amin jarak jauhnya? Mau ke ujung dunia lagi atau mau kemana nih Om kira-kira Om? Mungkin kalau ini tahun ini kalau jadi akhir tahun paling ada rencana baru rencana ke Labuan Bajo. Labuan Bajo ya Om ya. NTT ya. NTT ya. Iya. Berarti nyebrang berapa kali tuh? Dari sini Bali satu, Lombok, Sumbawa, bawa ke sana satu lagi, Iya. 2 ya. Berarti sekitar 3 atau 4 kali lah. Iya. Iya. Itu baru rencana. Baru rencana ya Om. Udah oke Om. Mudah-mudahan tercapai Om Amin. Om Amin, terima kasih banyak untuk hari ini Om Amin sudah bisa bercerita tentang sepedanya dan pengalamannya. Dan mudah-mudahan Om Amin ke depan bisa lebih sehat lagi, lebih happy lagi Om Amin. Siap. Gitu. Apa ada terakhir kira-kira ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman yang akan bergabung untuk bersepeda atau seperti apa Om? Buat teman-teman yang penyuka bersepeda itu ya enjoy ride aja. Jadi kita kalau bersepeda itu sebenarnya yang paling penting itu menikmati keadaan segala macam, dan itu akan hilang capek dan banyak senyum lah. Jadi nggak peduli mau frame-nya apa kayak gitu, mau besi kayak mau karbon, nggak peduli Om, yang penting senyum ya. Iya. Makasih banyak Om Amin. Sampai ketemu lagi Om Amin.